Sebelum masuk ke videonya, make sure teman-teman udah follow Instagram aku @linglinglim_. Jangan lupa dicek ya. Hai guys, welcome back. It's me, Lingling. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang manajemen keuangan. Tapi sebelum aku masuk ke topik, aku mau kenalin dulu kampus aku. Jadi aku kuliah di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Jadi ini adalah kampus bisnis di Kota Medan. Tapi untuk teman-teman yang mau jadi profesional bisa banget. Jadi ada 4 jurusan: akuntansi perpajakan, manajemen pemasaran internasional, agribisnis, hortikultura, dan juga event organizer. Nah, jadi aku ada di jurusan akuntansi perpajakan semester 6. Oke, without further ado, so let's move to the topic. Jadi ini adalah pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi manajemen keuangan kali ini. Jadi kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama. Pertama adalah peran dan konsep manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan adalah proses mendapatkan dana, mengelola dana-dana tersebut untuk membiayai operasional perusahaan dan menjadikan dana tersebut menghasilkan laba bagi perusahaan serta mengendalikan aktivitas keuangan perusahaan. Konsep dasar manajemen keuangan ada 3, yaitu yang pertama adalah mendapatkan dana, penggunaan dana, pengelolaan dana, dan aset. Konsep dasar manajemen yaitu bagaimana mencapai status wealth maximization dengan cara yang tepat dan benar. Nah, tujuan utama didirikannya perusahaan adalah wealth maximization, yang mana artinya adalah bahwa kejayaan yang tidak terbatas bagi pemilik perusahaan. Untuk mencapainya, pemilik perusahaan dapat melalui pengelolaan keuangan yang tepat. Dan tugas pokok manajer keuangan adalah merencanakan dan menganalisa keuangan perusahaan, mengelola keuangan perusahaan, dan mengatur struktur finansial dan struktur modal perusahaan. Kedua, memahami laporan keuangan dan rasio keuangan utama. Terbagi atas 3. Yang pertama adalah likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas ada 2, current ratio and quick ratio. Yang kedua adalah solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya. Dan yang ketiga adalah rentabilitas, bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Dan bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Ketiga, nilai waktu dari uang. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah present value, yaitu adalah nilai sekarang. Nilai sekarang dari investasi yang dilakukan di masa yang akan datang. Present value diperoleh dengan cara discounting. Nah, ada rumusnya nih. Rumusnya adalah PVN sama dengan FP 1/1 ditambah R pangkat N. Yang kedua adalah future value. Future value adalah nilai uang yang diterima di masa mendatang dari sejumlah uang yang disimpan sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Rumusnya adalah FP sama dengan PV 1 ditambah I pangkat N. Dan yang terakhir adalah anuitas. Anuitas adalah sejumlah pembayaran yang sama besarnya yang dibayarkan setiap akhir jangka waktu dan terdiri dari bagian bunga dan bagian angsuran. Rumusnya adalah A sama dengan M 1/1 ditambah I pangkat min K. 4. Laporan keuangan dan arus kas. Jadi, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi ada 3 tujuan laporan keuangan. Yang pertama yaitu posisi keuangan, yang kedua kinerja keuangan, dan yang ketiga adalah arus kas atau cash flow. Nah, kita langsung masuk aja ke pembahasan laporan keuangan. Yang pertama yaitu adalah neraca. Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran posisi keuangan dari suatu entitas yang meliputi aktiva atau aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Nah, total aset itu kita dapatkan dari kewajiban ditambah ekuitas. Selanjutnya yang kedua adalah laporan laba rugi, yaitu
laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pengukuran kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi. Hal pertama, jadi pada bagian pertama yang dilaporkan yaitu pendapatan dan pengeluaran dari operasi utama perusahaan. Nah, bagian yang kedua meliputi beban pendanaan berupa pembayaran bunga dan beban pajak. Dan bagian yang terakhir adalah laba bersih. Laba bersih seringkali dinyatakan dalam per lembar saham yang disebut dengan laba per lembar saham atau earning per share. Nah, untuk rumus nih, jadi ada rumus laba per lembar saham atau EPS. Laba bersih dibagi total saham yang beredar. Kemudian ada juga dividen per lembar saham. Rumusnya total dividen dibagikan total saham yang beredar. Nah, selanjutnya laba akuntansi berbeda dengan arus kas. Ini disebabkan karena perkiraan non-cash. Seperti penyusutan. Kemudian, laporan laba rugi yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menyajikan pendapatan secara akrual. Nah, akibatnya angka-angka pendapatan maupun pengeluaran yang disajikan dalam laporan laba rugi mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan aliran kas masuk dan keluar pada waktu tertentu. Nah, ada nih perbedaan arus kas dari angka laporan laba rugi yang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, adanya perkiraan non-cash. Yang kedua, penyajian pendapatan dilakukan secara akrual. Dan pembahasan terakhir untuk materi ini yaitu arus kas. Arus kas adalah perbedaan antara jumlah uang yang masuk dengan jumlah uang yang keluar. Nah, berdasarkan identitas neraca, diketahui bahwa nilai aset suatu perusahaan sama dengan nilai kewajiban ditambah nilai ekuitas. Yang saya sebutkan tadi, total aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Maka, identitas arus kas dari aset perusahaan harus sama dengan arus kas yang dibayarkan kepada kreditur dan arus kas yang dibayarkan kepada pemegang saham, atau arus kas dari aset sama dengan arus kas kepada kreditur ditambah arus kas kepada pemegang saham atau pemilik. 5. Analisis rasio keuangan. Jadi ada 5 nih. Yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio aktivitas, yang ketiga rasio solvabilitas, yang keempat rasio profitabilitas, dan yang kelima market value. Oke, sebelum kita masuk ke rumus-rumusnya, aku mau ngasih tahu dulu apa sih arti dari analisis rasio keuangan. Siapin pulpen dan bukunya ya untuk mencatat hal-hal penting dari yang aku bilang ini. Jadi, analisis rasio keuangan merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat pada laporan keuangan. Nah, seperti laporan neraca, rugi laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Tujuan analisis rasio: pertama, menstandarkan informasi keuangan untuk tujuan perbandingan. Kemudian, untuk mengevaluasi hasil usaha dan risiko usaha. Lalu, membandingkan kinerja sekarang dengan tahun sebelumnya dan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain atau standar industri. Kita langsung masuk ke rumus yang bagian pertama, yaitu rasio likuiditas atau liquidity ratio. Yang pertama dari likuiditas rasio adalah current ratio, sama dengan current asset dibagi current liabilities. Yang kedua, quick ratio, sama dengan current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Yang ketiga, cash ratio, yang mana cash dibagi current liabilities. Yang keempat, net working capital to total asset ratio, yang mana current asset dikurang current liabilities dibagi total asset. Nah, kita masuk ke activity ratio atau rasio aktivitas. Yang pertama, inventory turnover, sama dengan cost of goods sold dibagi inventory. Yang kedua, receivable turnover, sama dengan credit sale dibagi account receivable. Yang ketiga, average collection period, sama dengan 365 dibagi receivable turnover. Yang keempat, total asset turnover, sama dengan sales dibagi total asset. Yang kelima, fixed asset turnover, sama dengan sales dibagi net fixed asset. Yang keenam, net working capital turnover,
sama dengan sales dibagi net working capital. Selanjutnya average collection period sama dengan average receivable dikali 365 dibagi credit sales. Selanjutnya days sales outstanding sama dengan receivable per sale per 365. Selanjutnya average days inventory. Average inventory dikali 365 per cost of goods sold. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian rasio solvabilitas. Nah, biasa juga dikenal dengan leverage ratio. Nah, solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila sekiranya perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, rumus dari rasio solvabilitas yang pertama adalah total debt to equity ratio sama dengan total debt per total equity. Yang kedua, total debt to total asset sama dengan total debt dibagi total asset. Yang ketiga, long term debt to equity ratio sama dengan long term debt dibagi equity. Selanjutnya, tangible asset debt coverage sama dengan total aset dikurang intangible dikurang CL per long term debt. Kemudian, time interest earn ratio sama dengan EBIT per interest. Next, cash coverage ratio sama dengan EBIT plus depreciation per interest. Kemudian kita masuk ke total debt to equity ratio sama dengan debt per equity. Kemudian ada equity multiplier atau IM, itu sama dengan TA total aset per E sama dengan equity. Nah, selesai untuk rumus rasio solvabilitas. Kita masuk ke rasio profitabilitas. Manfaat dari rasio profitabilitas yaitu mengetahui besaran tingkat laba, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu, dan mengetahui besarnya EAT dengan modal sendiri. Kemudian, mengetahui produktivitas dari seluruh dana yang digunakan perusahaan. Kita langsung masuk ke rumus pengukuran rasio profitabilitas. Yang pertama adalah gross profit margin sama dengan net sales dikurang cost of goods sold dibagi net sales. Yang kedua, operating income ratio sama dengan EBIT per net sales. Yang ketiga, operating ratio, cost of goods sold ditambah operating expense per net sales. Yang keempat, net profit margin sama dengan EAT per net sales. Next, earning power sama dengan EBIT per total asset. Kemudian ada return on asset atau ROA sama dengan EAT per total asset. Kemudian return on equity atau ROE sama dengan EAT per equity. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu market value. Market value is what a buyer is willing to pay. Nah, rumusnya adalah EPS sama dengan EAT per share outstanding. PER sama dengan P per EPS. Next, PBV atau MBV sama dengan P per BV. EPS itu adalah earning per share, PER itu sama dengan price earning ratio, PVB sama dengan price to book value, MBV sama dengan market to book value. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. 6. Pasar dan institusi keuangan. Jadi kalau ditanya soal pasar yang secara umum yaitu adalah tempat terjadinya transaksi antara penjual dan juga pembeli. Nah, kalau ditanya soal pasar keuangan, jadi pasar keuangan adalah pasar yang memungkinkan bagi seseorang atau korporasi untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan. Nah, contoh sekuritas keuangan itu adalah saham dan obligasi. Kemudian ada pelaku utama dalam terjadinya transaksi tersebut. Yang pertama, si penjual. Penjual adalah pihak yang melakukan penjualan atau penawaran terhadap produk atau jasa tersebut. Yang kedua, pembeli. Pembeli adalah pihak yang membeli barang atau jasa yang ditawarkan oleh si penjual. Dan yang ketiga, perantara.
yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Nah, selain itu, produk yang ditawarkan dalam sebuah pasar keuangan, yang pertama adalah produk fisik atau berwujud, yaitu produk yang dapat disentuh atau diraba. Yang kedua adalah produk bersifat jasa. Produk ini produk yang dapat kita rasakan atau dinikmati setelah kita membelinya. Jenis-jenis pasar keuangan. Yang pertama adalah pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah harga saham ditetapkan satu harga dan tidak dikenakan biaya komisi untuk pembelian sahamnya. Sedangkan pasar sekunder adalah harga saham bisa mengalami fluktuatif karena adanya dorongan permintaan dan penawaran terhadap saham tersebut dan terdapat komisi pembelian saham atau penjualan saham. Yang kedua, pasar uang dan pasar modal. Pasar uang merupakan suatu tempat pertemuan antara pemilik dana atau vendor dengan calon konsumen melalui perantara atas transaksi produk. Nah, sifat produknya yaitu jangka pendek. Nah, contohnya seperti deposito, tabungan, atau commercial paper. Sedangkan pasar modal bersifat jangka panjang dan contohnya seperti obligasi, reksadana, ataupun saham. Nah, kita contohin kasus pasar uang ya. Jadi, misalnya satu perusahaan memiliki dana lebih daripada dana tidak terpakai, lebih baik perusahaan menggunakan dana tersebut untuk membeli SBI atau sertifikat Bank Indonesia yang memiliki jangka pelunasan yaitu 30 hari, 60 hari, atau 90 hari. Dan selanjutnya kita bahas pasar aset fisik dan pasar aset keuangan. Pasar aset fisik merupakan aset yang berwujud, contohnya seperti mobil atau komputer. Sedangkan pasar aset keuangan berhubungan dengan saham, obligasi, wesel, hipotek, dan lain-lain. Sedangkan pasar tunai dan pasar berjangka, yaitu pasar tunai merupakan pasar di mana aset diperjualbelikan untuk pengiriman pada saat itu juga. Sedangkan pasar berjangka, pasar yang di mana para partisipan melupakan persetujuan di hari itu untuk membeli atau menjual aset tersebut. Selanjutnya adalah pasar kredit konsumen, yaitu pasar yang melayani pembiayaan pinjaman untuk pembelian konsumen atas produk tertentu, baik barang maupun jasa. Nah, contohnya seperti pembelian mobil atau pembelian motor. Dan yang terakhir adalah pasar privat dan pasar publik. Pasar privat merupakan pasar di mana transaksinya dinegosiasikan secara langsung antara kedua belah pihak. Sedangkan pasar publik, pasar yang dimana kontraknya distandarisasi berdasarkan pertukaran yang terorganisasi atau tertata. Yang kita bahas selanjutnya adalah institusi keuangan. Yang pertama adalah investasi perbankan, yaitu memberikan layanan kepada entitas yang ingin memperoleh modal yang juga dapat membantu perusahaan merancang, membeli, dan menjual efek dari perusahaan penabung. Dan yang kedua adalah perbankan komersial, yaitu merupakan departemen keuangan tradisional karena masih melayani beragam penabung dan peminjam. Dan ada juga jasa keuangan, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk merujuk kepada jasa yang disediakan oleh industri keuangan, misalnya bank atau sekuritas. Dan yang terakhir adalah reksadana. Ini yang paling umum banget dan banyak banget kita temui di kehidupan sehari-hari. Reksadana itu apa sih? Jadi reksadana adalah pembelian produk-produk keuangan secara tidak langsung melalui jasa manajer investasi. Kemudian manajer investasi akan membelikan produk keuangan yang menurut mereka tepat untuk dibeli atau untuk dijual, yang tergantung dengan manajer investasi. Nah, ada 4 jenis reksadana. Yang pertama itu reksadana pasar keuangan, yang kedua reksadana pendapatan tetap, yang ketiga reksadana campuran, dan reksadana saham. Dan ada 2 cara nih cara membeli reksadana. Yang pertama itu caranya adalah datang ke salah satu aset manajemen atau manajer investasi yang bersangkutan. Jadi yang kedua yaitu membeli secara online melalui aplikasi online trading yang layaknya saham pada umumnya. Jadi kita tinggal mengetik kode-kode saham tersebut. Jadi gak perlu ribet.
7. Obligasi dan valuasinya. Arti dari obligasi adalah kontrak jangka panjang di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang saham. Lalu siapa aja sih penerbit obligasi? Nah, yang pertama itu pemerintah, yaitu Treasury Bond. Yang kedua perusahaan, Corporate Bond. Yang ketiga pemerintah negara bagian, Municipal Bond. Dan yang keempat pemerintah atau perusahaan asing atau foreign bond. Dan ada beberapa karakteristik utama. Yang pertama provisi penarikan, kemudian dana pelunasan, identur, dan tingkat penghasilan sekarang. Lalu ada 3 elemen penting penilaian obligasi. Yang pertama jumlah dan waktu dari arus kas yang akan diterima oleh investor. Kemudian tanggal jatuh tempo obligasi dan tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor. Kita lanjut ke jenis-jenis obligasi. Nah, di sini banyak banget jenis-jenisnya, tapi hanya beberapa saja yang terdengar familiar bagi kita. Oke, yang pertama adalah obligasi dengan jaminan. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan. Yang ketiga, obligasi konversi. Yang keempat, obligasi pendapatan. Ada putable bond, obligasi indeks, obligasi euro, obligasi gadai, obligasi yang disertai warrant, obligasi tanpa kupon, obligasi dengan tingkat bunga mengambang, dan junk bond. Nah, jadi dari jenis-jenis obligasi yang saya sebutkan, mana nih yang teman-teman sering banget dengar? Tulis di komen ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu resiko obligasi. Yang pertama, interest rate risk pada saat suku bunga di pasar naik. Yang kedua, reinvestment rate risk pada saat suku bunga di pasar turun. Kemudian ada default risk, yaitu jika emiten tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir, liquidity risk jika obligasi tidak liquid. Di slide sebelumnya saya menyebutkan karakteristik utama obligasi. Di sini akan saya sebutkan lebih jelasnya. Yang pertama nilai nominal, yaitu nilai nominal yang ditetapkan atas obligasi. Yang kedua nilai intrinsik, nilai teoritis dari suatu obligasi diperoleh dari hasil estimasi nilai saat ini atau present value dari semua aliran kas obligasi di masa yang akan datang. Kemudian suku bunga kupon, yaitu suku bunga tahunan yang ditetapkan atas obligasi. Selanjutnya peringkat obligasi, yaitu penilaian atas resiko obligasi yang mungkin terjadi kemudian. Selanjutnya suku bunga mengambang. Suku bunga ditentukan selama periode tertentu, yaitu 6 bulan. Setelah itu disesuaikan setiap 6 bulan berdasarkan suku bunga pasar. Kemudian suku bunga nol, yaitu obligasi yang tidak membayar bunga tahunan, dan tanggal jatuh tempo, yaitu umur obligasi di mana nilai nominal obligasi harus dibayarkan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian rumus. Jadi pada materi obligasi dan valuasinya ada 6 rumus yang akan kita pakai. Kita langsung masuk aja ke rumus yang pertama, yaitu penilaian obligasi. Nilai obligasi sama dengan present value dari semua aliran kas yang diperoleh investor dari obligasi, berupa bunga dan juga prinsipal. Jadi rumusnya adalah VB sama dengan INT per 1 ditambah KD pangkat N. Dan itu seterusnya sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan di soal. Kemudian rumus yang kedua, VB sama dengan INT per 1 ditambah KD pangkat N ditambah M per 1 ditambah KD pangkat N. Nah, di mana VB sama dengan nilai obligasi, INT sama dengan kupon, M sama dengan nominal obligasi, KD sama dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan atau tingkat bunga pasar, dan N sama dengan periode waktu. Yang kedua adalah imbal hasil atau tingkat keuntungan yang diharapkan atau yield obligasi. Yield obligasi adalah besarnya tingkat keuntungan yang diharapkan. Nah, rumusnya YTM sama dengan C ditambah N dikurang NP per N per NP ditambah N per 2. Jadi YTM adalah tingkat keuntungan yang diharapkan atau yield, C sama dengan kupon, N sama dengan nilai nominal, NP sama dengan harga pasar atau penerimaan bersih, dan N adalah umur obligasi. Rumus yang ketiga, yield to call atau YTC.
Yield to call adalah yield yang diperoleh investor pada obligasi yang bisa dibeli kembali atau callable. Rumusnya adalah YTC sama dengan C ditambah P dikurang CP per N per CP ditambah P per 2. YTC sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan, C sama dengan kupon, P sama dengan harga jual obligasi, CP sama dengan call price obligasi, dan N sama dengan umur obligasi. Selanjutnya adalah durasi Macaulay. D sama dengan P VCFT per P kali T, di mana T sama dengan periode aliran kas yang diharapkan akan diterima, N sama dengan jumlah periode sampai jatuh tempo, P VCFT nilai sekarang dari aliran kas pada periode T yang didiskonto pada tingkat ETM. Kemudian P adalah harga pasar obligasi. Kita lanjut ke rumus yang selanjutnya ya, durasi yang dimodifikasi. Rumusnya D sama dengan D per 1 ditambah R, di mana D adalah durasi yang dimodifikasi, R sama dengan YTM obligasi. Kemudian persen perubahan harga durasi. Rumusnya adalah minus D per 1 ditambah R dikali persen perubahan dalam R. Nah, jadi gimana? Masih ada yang bingung kah sama soalnya? Jadi untuk teman-teman boleh tanya di kolom komentar. Nah, kita langsung masuk ke materi terakhir, yaitu peramalan keuangan, perencanaan, dan penganggaran. Jadi setiap perusahaan itu selalu membutuhkan kas. Kas diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan atau berinvestasi dalam aktiva tetap. Kemudian ada juga budget kas. Jadi budget kas ini merupakan estimasi terhadap posisi kas pada periode tertentu. Dengan menyusun budget kas, kita bisa mengetahui perusahaan dalam keadaan surplus atau defisit. Nah, kali ini kita akan membahas faktor yang mempengaruhi persediaan kas. Yang pertama, keseimbangan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Terus, untuk menjaga likuiditas perlu membuat perkiraan atau estimasi aliran kas dan berhubungan dengan pihak perbankan. Kita harus berhubungan baik dengan pihak perbankan akan membantu. Itu akan sangat membantu perusahaan ketika perusahaan mengalami kesulitan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tahap penyusunan budget kas. Yang pertama, teman-teman harus menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Nah, transaksi-transaksi merupakan transaksi operasional. Kemudian, menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber dana lainnya untuk menutupi defisit kas, dan menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi keuangan. Jadi gimana teman-teman? Udah pada paham belum tentang manajemen keuangan? Gampang kan? Jadi kalau ada teman-teman yang masih bingung nih sama materi manajemen keuangan atau ada pertanyaan, boleh banget tanyain di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan aku jawab. Kita sama-sama belajar ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Tapi jangan lupa untuk di-subscribe ya, di-like, dan juga di-komen. Oh iya, jangan lupa untuk di-share di media sosial teman-teman supaya aku lebih semangat lagi buat videonya. Okay, maybe that's all about my presentation. See you in the next video and bye. I'm out.